bersama Gus Miftah, teman sahur kita semua selama Ramadan. Mari sahur semuanya bersama Gus Miftah, teman sahur kita semua selama Ramadan. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is sahur time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aku berasa di tengah pabrik lemper ya hari ini ya. Ijo kabeh. Iki yo. Kudu tak cakot ngono ya. Ini ada yang lemper, Mana? ada yang nogosari. Dan Ada- spesial ada ada- yang agak besar itu adalah lontong. Oke, senang sekali rasanya kali ini Nanda dan Sista dan juga Saya Jok Duduk harap Ali Muhammad Sokeh bin Ajibek. kok ate perkara iki lah mau. Panjang, Dikit panjang. aja tapi Dikit aja nah. ngomongnya. Saya Jok Duduk. Saya Jok Lidi. Ya, ya. Kita ketemu dalam acara apa Ibu-ibu? Sahur Sahur time time bersama Gus Miftah. Miftah. Teman Teman sahur sahur kamu selama Ramadan. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. wajar yang Ya. pertama ya. Jadi Betul. bingung tadi antara sahur, mokel, nyaur ini kan beda tipis. Betul. Saya yang bisa membedakan tuh kadang-kadang tuh begitu di bulan apa di hari pertama, ini saya itu sahur terus langsung buka puasa. Tuh, kok bisa? Kamu berarti nggak disiplin. Yang benar itu sahur dulu, nanti bukannya nunggu waktu azan maghrib. Kadang-kadang kan kita masuk terbiasa yang sebelum hari puasa kan kita itu kan makan setiap pagi. Ya. Jadi agak lupa. Oh. Sahur jam 3:30, jam 7 sarapan. Duh. Berarti Bisa. imanmu kurang kuat Kurang itu. kuat. Orang itu seperti saya, kamu jam berapa? Jam Saya berapa? Setengah empat. Kenapa? Sahur. Sahur, Terus? jam 3 sahur, jam 6 sarapan. Berarti imanmu kurang kuat. Kalau Lek, kamu? lek yang kuat pripun? Saya jam 3 sahur. Terus? Jam 5 sarapan lagi. Oh malah. Oh. Enggak, maksudnya gini loh. Ini kan ibu-ibu ini kelihatan dari wisnya itu luar biasa. Kenapa? Ini jamaah-jamaah yang hadir pada pagi hari ini insya Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini kelihatan loh ini ibu-ibu mutakaram ini. Iya. Loh. Kekompakannya tidak kelihatan. Betul, kompak kan? Dari Biasanya mana? biasanya kan jilbabnya jilbab. Betul. Ini kompak jilbab pakai kalung. Pakai bros. Pakai bros. Ya, hebat. Iya. Istri saya juga gitu. Betul. Kenapa? Pakai jilbab gini toh. Sini bukan kalung. Apa? Pelek sepeda motor. Gini dong ya. Abot. Tapi aku tahu kenapa ibu-ibu ini datang ke Jak TV ini subuh-subuh. Iya ya. Ini pagi bener dan gak terlambat. Kenapa? Gak kayak si bandnya terlambat. Tahu gak? Sebabnya apa Kenapa? ndak? Karena ibu-ibu ini beli bensinnya di mana? Di Pertamina. Pertamina. Coba kamu ulangi lagi kelihatannya ibu-ibu ini kurang Kurang cun. Iya, kurang cun, kurang cun. Sahur Kurang. soalnya ya. Ibu-ibu. Coba ibu-ibu beli bensinnya di mana? Pertamina. Hafal. Sudah hafal ibu sudah hafal. Kenapa? Karena memang Pertamina itu energi untuk negeri dan juga energizing Iya, iya. Indonesia. Luar biasa. Tapi ada satu. Apa? Begitu sampean bilang beli bensinnya di mana? Di Semuanya Pertamina. Pertamina. Ada ibu yang senden di situ. Ya apa jawabnya? Belinya di mana? Di Pertalite. Nah, jadi memang selain Pertamina, ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kita berikan Luar tepuk biasa. tangan. Luar biasa. luar Jadi biasa. swasembada terus nih Betul, pangannya. betul. Gitu. Memang kita itu mohon maaf ya. Ya. Kalau badan loyo itu jangan terlalu banyak mengangkat beban. Iya, kenapa? Jadi ada pariannya itu. Gimana? Ada pariannya. Coba gimana? Awak loyo aja kaken nyunggi tampah. Cakep. Insya Allah jamaah yang pakai baju hijau ini semuanya tambah barokah. Amin. Tapi ngomong-ngomong kita Iya, penasaran iya. tuh. Apa? Sebetulnya jemaah ini dari mana? Oh, Coba. iya. Ibu-ibu dari mana? Mohon maaf. Diulang. Ketua kelasnya doang ya. Yang lain gimana nih ya? Kamu akan betul sini ya? Iya, coba dari mana? Ibu-ibu dari mana?
Oh, aku tahu ya. Oh. Kok wakil menyata Wah, bingung aku. Aku nih kalau ngeliat ibu-ibu ya, Ya. kan kayaknya rukun, Ya. rumah tangganya rukun. Betul. Aku ini sakjane iki pengen diriset kan loh Mas. Hidupku iki loh. Aku kan janda terus dari mulai sahur. Kamu janda? Kenapa payu ki aku pengen diriset sing rumah tanggaku ini sempurna ngono lho. Nah, caranya meriset tuh enak. Pripun lek sampean? Kalau kita cari riset tuh bilang, biasanya di mana itu? Di toko-toko, di pasar-pasar tuh biasanya ada lapak jualan riset tuh. Ini kaset. Apa? Kaset. Keset. Kamu ki keset apa seki gini? Tidak. Ya riset ya, kita kan mengawali dari bawah. Orang itu pasti proses. Ya. Proses membawa sukses itu pasti. Jadi kita mengembalikan dari awal. Ngapa to kudu angel-angel wong urip iki ngopo? Apa? Wong nek apa mau pengen diriset, ya pengen ku balik kaya mbiyen. Sampean gak piye? Lahir ceprot terus sugih. Lahir langsung sugih. Langsung kaya. Enak. Orang tuh gini loh, kamu itu jangan ingin menjadi orang kaya. Ya. Saya tuh diem tuh sebetulnya kamu nggak tahu tuh. Saya tuh adalah sebetulnya tuh CEO saya tuh. CEO. Drama Cina. Senangannya bapak-bapak. Kakek lihat Kakek drakor. Dracin. Dracin, ya. Saya itu sebetulnya gini loh. Jangan menjadi orang kaya. Ojo dadi wong sugih. Ya. Saya itu terlanjur kaya. Oh, Justru malah menjadi orang kaya itu bingung. kok bingung Iya. Kok bisa? Dulu di waktu kita nggak punya itu makan apa-apa enak. Setelah kita menjadi orang kaya itu makan-makan apa itu sudah pernah. Daging waleh bosen. Apa-apa bosen. Iya. Makan enak-enak bosen. tidur Iya. naik Tidur. kendaraan. Seafood sudah bosen. Saya tuh makan semuanya bosen. Sampai sekarang tuh sebosen. Sekarang tuh saya tuh makannya sudah beda. Apa makannya? Saya tak makan itu suket aku. Oh, keluarga. Bisa banget. Keluarga hebat. Makanya. Kendaraan juga gitu. Kendaraan kayak gimana? Wong lek sugih iki beda. Sugih Kalau kaya kaya itu. beda ya? Loh, Kaya iya. beda. Numpak Fortuner tahu, kendaraan mewah pernah. Iya. Sampai bosennya aku ini ngalor ngidul saya numpak truk kau. Naik truk. Gandol truk. Karena udah bosen ya? Bosen. Jadi orang kaya itu nggak enak. Loh, lah terus Tidur. Kasur sing tebel pernah. Iya. Yang tebelnya segini pernah. terus Yang pirnya Yang bisa pirnya bisa gini. Oh pernah. Terus mantul berapa kilo itu? 4, hampir 700 meter. Terus pernah semuanya. Iya, iya. Terus waleh aku, dah. terus Saiki mah aku turuku ning emper toko aku iki. loh. Kamu hidup juga waleh ya? Wah, enggak kali waleh. Enggak lah. Usah. Enggak betul. Tapi sebetulnya kayak gimana sih? Siapa sih yang di sini tuh pengen riset gitu? Ya. Sudah kayak gini terus pengen lagi balik ke belakang. Ya, pasti Udah semua- jatuh pengen bangkit gitu. Pasti semuanya itu pasti ingin diriset hidupnya. Pasti. Di saat kita punya masalah, tapi di saat kita enak, mungkin kita tidak ingin diriset itu. Mungkin. Betul. Tapi kemungkinan besar ibu-ibu jamaah ini juga pengen diriset. Ganti Iya, bojo iya. misalnya. Ojo. Ganti bojo piye? Anu Nek kalau gan- kalau ganti bojo enggak, tapi ini mungkin Iya. mungkin ganti body mungkin. Ya pun kalau begitu langsung aja Siap. ya. Kita nanya ke abahnya aja. Iya. Gimana sih kira-kira meriset hidup tuh kalau udah jatuh bangkit. Iya. mengembalikan riset Mengembalikan hidup. riset tuh gimana? Siapa yang mau diriset ini? Betul. Langsung aja kalau begitu kita sama-sama ya Ibu ya. Ya, Yang sudah ditunggu-tunggu siapa sih Ibu-Ibu? Pasti orang yang kita cintai. Ya jelas. Langsung aja bareng-bareng yuk. Assalamualaikum buat siapa? Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayah amma ba'd. Para pemirsa Sahur Time di Cek TV, baik yang di rumah maupun yang di studio yang berbahagia. Makan sotong enak rasanya. Cakep. Cakep. Kok lontongnya gede-gede?
Apa kabar ibu-ibu? Ini acaranya sahur, make up-nya Isa. Ini awal Ramadan, kita akan berbicara tentang apa? Start again. Start again. Mulai lagi. Apa yang perlu kita mulai lagi? Banyak hal. Salah satunya adalah kalau kaitannya dengan orang yang berdosa, perbuatan dosa itu ternyata bukan akhir. Karena apa? Karena masih ada kesempatan bagi orang berdosa untuk bertobat. Ibarat baju yang kotor itu dibuang apa dicuci, Ibu? Dicuci. Kalau kita punya bajunya kotor, yang terbaik adalah bajunya dicuci, bahkan mungkin disetrika, bisa dikasih pengharum, baru kemudian bisa dipakai lagi. Sama halnya orang yang berbuat dosa, ternyata masih bisa diperbaiki. Caranya bagaimana? Dengan mekanisme yang disebut bertaubat. Disitulah kemudian Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar, ayat 53 tadi yang sudah saya bacakan, yang artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Jo Klidik dan Jo Klutuk. Silakan. Terima kasih ibu-ibu jamaah. Apa yang sudah disampaikan oleh beliau Gus Miftah. Itulah tadi yang harus saya artikan. Tapi Artinya apa? Sebelum saya mengartikan, biar diartikan dulu oleh kakak saya. Nah, ini karena yang lebih pakar. Jadi Agar ibu tahu apa artinya dari apa yang dibacakan Gus Miftah, monggo dibuka Google masing-masing. Kulo dhewe ra mudeng kok malah kok kulo jenengan niku. Enggak paham? Enggak paham. wah nggak paham. Ketinggalan zaman, kamu nyatri di pondoknya Abe kan lama. Kau paham? Loh ya jelas enggak toh. Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 53 dengan bahasa yang sangat-sangat istimewa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ayat ini Allah pengen menunjukkan kedekatan antara dia dengan kita hambanya. Makanya lah ibu-ibu itu, apalagi di Jawa itu, kalau manggil istrinya itu kan dengan bahasa bojoku, istriku. Kalimat bojoku itu ingin menampakkan kedekatan antara satu pasangan dengan yang lainnya. Itu sopo? Bojoku, istriku, anakku. Allah memanggil para pendosa itu dengan kalimat wahai hambaku. Seolah-olah Allah pengen menampakkan kedekatannya dengan para pendosa. Maka kalau kita semuanya masuk ke dalam raudhah, saya doakan semuanya yang hadir maupun yang di rumah bisa berziarah ke Masjid Nabawi dan bisa masuk ke dalam raudhah. Amin. Amin, amin. Amin ya Allah. Makanya kemarin pas saya umroh terakhir sebelum Ramadan, Jo Klidik dan Jo Klutuk ini saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil Amin. oleh Amin. Allah yang Maha Kuasa. Amin. Gimana, kamu siap enggak? Nggak mungkin uang KTP ku seumur hidup. Loh paling tidak harus disiapkan. Kayaknya yang dipanggil pertama kali yang ngedram. Yang ngedrop. Karena tadi datanya telat mungkin ketemu Israel dulu. Jadi di dalam raudhah itu di pintu masuk dari depan itu ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang isinya sangat istimewa. Apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolonganku, syafaatku kata Nabi. Aku peruntukkan bagi siapa? Bagi orang yang berdosa besar dari umatku. Hadis yang ditulis di raudhah itu bukan ditujukan kepada orang soleh. Bukan ditujukan kepada orang baik. Tapi justru ditujukan kepada orang yang berbuat dosa besar. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, siapapun kamu, agama ini hadir bukan untuk nakut-nakuti. Makanya para pendakwah, para mubaligh, itu kolaborasinya itu dengan malaikat Jibril. Artinya apa? Untuk mengajak bukan mengejek. Untuk merangkul bukan memukul.
untuk kemudian memberikan empati bukan menghakimi. Maka Nabi mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati itu adalah merupakan pengejawantahan dari Az-Zumar ayat 53 ini. Wahai para hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi orang yang berbuat dosa besar itu dianggap melampaui batas. Contoh begini, maling. Kenapa maling itu dianggap melampaui batas? Karena mengambil yang bukan haknya. Betul, Bu? Betul. Nah, Pripun Bah? jadi maling. Contoh. Jadi maling. Contoh. Nah, maling kan? Kenapa maling itu dianggap melampaui batas? Karena mengambil hak orang Lain. Jadi umpamanya hakmu diambil oleh maling. Nah, malingnya ini dianggap melampaui Batas. Yo kowe lara gelem diarani maling ya tuker tempat. Pindah. Coba, biar nggak diakui maling. Bangun kono. Pak. Nah, pindah kon wae. Jadi maling Pindah. Oh, jadi melampaui batas, Bang. melampaui batas. Barangmu diambil oleh maling. Oh, pindah kon, Mas. Pindah kon. Kita maling kok ngendi-ngendi ya. Makanya informasinya selama Ramadan ini di Jakarta nggak ada maling. Sebab, Bah? Karena malingnya sudah tobat. Tiba maling iki. Jadi kayak ada cerita itu di masjid saya itu, alhamdulillah selama Ramadan nggak ada copet. Alhamdulillah. Karena copetnya melu traweh. Nah ini, makanya kenapa masjid itu nggak ada TV. Wong sandal wae hilang apa TV. Makanya saya jadi kaget. Ya. Saya masuk nyeker, kok pelawaknya sama MC-nya pakai sandal. Lah, Ternyata sandal saya dibawa oleh maling. Balik neh. Nah seperti apa Maling, sikap orang yang bertobat untuk memulai dari awal lagi? Ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali lagi di mana Ibu? Sahur time bersama Gus Miftah. Teman sahur, kamu selamat Ramadan. Save her baby with Ra'um. I suddenly feel that, there's a kind of a very strong connection with the sea, the headgear itself. Orang banyak mau, tapi orang membuatnya tidak ada. Walaupun harga dia naik. I do feel certain kind of excitement in the sense that, wow, this is how it feels like to be Kumang. It's mystical. We found out there were 400 over families in the vicinity of Kuching that are really poor. I cannot accept it that this kind of situation actually happened in the city area. It is just our love for them, no ulterior motive. The CMG Spring Festival Gala. This is where it gets cool. This is where we feel the warmth. And this is where the celebrations heat up. Wherever you are,
When the CMG Spring Festival Gala begins, you are coming home. Kau jangan memanggilnya Pak Tua. Beliau ayah Kak Caijen. Kalau bermain ego, dia selalu kalah oleh seorang yang dijuluki serigala. Ada jurus cerdik. Lihat saja serigala. Mari sahur semuanya bersama Agus Miftah, teman sahur kita semua selama Ramadan. Sahur, sahur, ayo kita sahur, 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 ayo kita sahur. This is sahur time. Kita balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Semangat banget ya ibu-ibu yang dari mana ini tadi? Begitu tadi penyanyinya bilang sahur, sahur jawabannya? Oh, semangat banget. Aku tahu kenapa ibu-ibu di sebelah kiriku tuh bisa semangat. Pasti tadi makannya makan apa, Bu? Ayo. Makan Pertamina, kita kasih tepuk tangan ya. Pom bensinnya di loop gitu ya, Bu ya. Makanya kelihatan glowing semua. Kenapa? Karena pakai Pertamina. Dibuat ini pertalite-nya ya, Bu ya. Pertamina ini memang energi untuk negeri dan juga energizing Indonesia. Jadi pastikan sekali lagi kalau misalnya membeli bensin macam apapun kendaraan Anda di mana lagi selain di Pertamina. Ibu-ibu. Ya. Kok lemas sih, Bu? Ya, gitu loh, ya kan? Kan ibu-ibu usianya masih muda kan? Ya. Mudah-mudahan masih muda ya, Bu. Ya. Yang pikir masih muda, senden soko gini. Ibu-ibu. Ke pesantren bawa sajadah. Cakep. Cintaku kepada Gus Miftah kayak ibadah. Ada kodok kok makan grendel. Kok bisa? Cakep. Aku lagi ngerti ki wong wedok kok ngeyel. Ayo balas. Ayo balas. Aku ini bingung nek bukan pantul bahasa Indonesia. Lainnya kan ada. Iya. Lainnya kan ada. Kambing kesandung keluar getih. Cakep. Getih ini bahasanya apa? Darah. Getih itu apa? Darah ya. Darah berarti duduk getih berarti ya. Darah. Kembandung. Ya, hatinya perih. Artinya sedih. Hatinya sedih. Kan hatinya sedih, dia sudah jual kayu. Cakep. Saya suka ibu yang pakai kalung putih kelihatan ayu. Bahasa Indonesia bingung aku. Ke Medan langsung ke Indramayu. Cakep. Kamu gak suka yang badannya agak kemayu gitu? Balas. Tuku kayu kena paku. Artinya? Memang yang ayu itu adalah dambaanku. Kayak bahasa Indonesia bingung aku. Burung gagak makan gulali. Cakep. Kok geragas pun tau gagak ya? Ini konyol banget ini, Bang. Maling sitok kok iso wae. Para pemirsa Sahur Time yang berbahagia. Cakep. Oh, belum. Ini bukan pantun. Kamu malah tak jotos nanti. Ya nggak apa-apa, sepanjang saya ngaji kamu bilang cakep, nggak apa-apa. Jadi tidak ada orang yang tidak bersalah.
Coba yang di studio ngacung. Yang tidak punya salah ngacung. Kok nggak berani toh Bu? Yang nggak punya salah ngacung. Atau yang nggak punya dosa ngacung. Ah monggo. Ini mumpung ada waktu 3 jam monggo. Jangan. Kalau nggak punya dosa, ada Bu, ngacung Bu. Kalau yang nggak punya duit, monggo ngacung. Oh, kayaknya kena. Oh, yang tinggi Bu, yang tinggi. Ah, ini wajah-wajah mekar berarti. Nggak punya duit ngacung semuanya. Termasuk abai yang ngacung gitu. Tapi ndek gitu. Saya tadi mikir, Iya. kan acara kita selain bersama Pertamina, didukung sama Menko Menko Pangan. Pangan. Ya. Nah, ya sudah nanti ibu-ibu yang hadir pulang sebelum subuh, Abah kasih sembako semuanya. Alhamdulillah. Nanti pulang sebelum subuh. sama apa mau dikasih Sembako. dan nanti sebagai koordinator pembagian saya, Ya. nanti akan dibagi minyak seperempat, gula seperempat. Oh, kamu yang korupsi. Nanti kan Sembako. anak band juga dikasih sembako. Sembako, Ya. oke. Kecuali drummer. Besok kagak nih. Makanya tadi drummernya telat. Iya. Karena nggak diisi di Pertamina. Nggak isi di Pertamina. Nah, kita semuanya pasti punya salah. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan, kullu bani adama khoto'un. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Coba bahasanya kulun, semuanya di antara kita. Bahkan kiai sekalipun, ustadz sekalipun itu punya salah. Karena yang maksum itu kan cuma satu. Maksum itu dijaga dari perbuatan dosa. Jadi kalau Nabi itu maksum, kalau kamu mesum lah ya. Berarti ya alhamdulillah berarti dijogot tonggoku. Kenapa? Makanya karena manusia itu punya sifat mesum tadi itu, ya harus ngaji. Nah, harus punya agama. Penyeimbang itu. Bukan penyeimbang. Supaya kalau terlalu mesum kita kembali. Mulai dari awal lagi. Oh, kembali mesum lagi. Kembali mesum lagi. Balik mesum lagi. Balik gitu loh. Oh. Karena yang ditakdir maksum itu hanya Nabi. Saya sering ditanya, Gus kenapa kok ulama itu tidak maksum? Tidak dijaga dari perbuatan dosa. Artinya ulama sekalipun itu punya potensi salah. Kenapa ulama dan kiai-kiai itu bisa salah, bahkan berbuat salah? Karena kalau ada kiai atau ulama yang tidak berbuat salah, yang tidak pernah salah, tidak pernah berbuat dosa, itu bisa berpotensi menjadi nabi. Makanya yang ditakdir oleh Allah, didesain untuk tidak berbuat dosa sama sekali, itu hanya nabi. Karena kalau kiai atau ulama tidak berbuat dosa, tidak pernah salah, itu bisa berpotensi menjadi nabi. Padahal la nabiya ba'da Nabi Muhammad. Tidak ada kenabian lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu-ibu lihat kadang-kadang kiai kok ada salahnya, ya itu lumrah. Lumrah. Karena memang tidak maksum. Maka untuk itu, siapapun yang berbuat salah, ingat, salah itu bukan akhir dari segalanya. Dan yang perlu kita lihat adalah, masa lalu itu tidak menentukan masa depan. Apakah orang dengan masa lalu jelek itu pasti masa depannya jelek? Belum tentu. Orang yang bahkan pernah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, pernah menjadi musuh besar bagi Nabi, hari ini jasadnya justru terbaring di samping jasadnya baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang dulu ingin membunuh Nabi, memusuhi perjuangan Nabi. Kemudian Allah berikan hidayah dan hari ini jenazahnya beriringan dengan jenazah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan apa? Masa lalu tidak menentukan masa depan. Konkretnya seperti apa? Akan kita bahas tahun depan. Setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selamat Ramadan. Rasulillah, salatullah
Saksikan Sahur Time bersama Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan pukul 03.30 sampai 04.30 hanya di JAK TV. Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Bersama Gus Miftah. I want women to be free to do anything. Whether as a model for adaptive fashion or an entrepreneur in Africa. Whether as a scientist or an activist in Asia. This time, we're talking about the really strong sex. Saya berada di Washington DC, Chinatown. This is Dunia Kita. Ada ikan namanya sturgeon ya bahasa Inggrisnya, kayak dinosaurus gitu ya. Saya katakan Beale Street itu adalah jalan yang sangat populer, terutama karena ini dianggap sebagai the home of the blues. The CMG Spring Festival Gala. This is where it gets cool. This is where we feel the warmth. And this is where the celebrations heat up. Wherever you are, when the CMG Spring Festival Gala begins, you are coming home. We found out there were 400 over families in the vicinity of Kuching that are really poor. I cannot accept it that this kind of situation actually Para pemirsa Sahur Time yang berbahagia. Jadi kita pernah mendengar satu ayat yang bunyinya begini. Bahwa agama ini hadir untuk siapa? Limangkana yarjullah wal yaumal akhir. Agama ini hadir untuk siapapun yang mempunyai harapan. Makanya salah satu fungsi agama itu adalah memberikan harapan. Bahwa dengan beragama ini kita bisa menjadi lebih baik. Seorang istri umpamanya. Ketika rumah tangga itu didasarkan kepada agama, maka seorang istri berharap menjadi istri yang lebih baik, punya harapan. Seorang suami itu juga punya harapan untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik. Makanya limangkana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi siapapun yang mempunyai harapan. Jadi agama ini harus memberikan banyak harapan. Termasuk kepada mereka yang merasa penuh dengan dosa. Maka Islam itu agama harapan. Dosa masa lalu tidak mengunci masa depan. Maka tadi saya sampaikan kan, orang yang pernah mau membunuh Nabi, akhirnya jenazahnya itu justru dimakamkan di samping, dikubur di sampingnya makamnya Kanjeng Nabi. Artinya apa? Allah tidak melihat masa lalunya. Maka yang perlu kita pahami adalah taubat itu bukan menunggu suci.
tapi berani untuk kembali. Saya sering, teman-teman saya di dunia malam itu mengatakan begini, yuk kamu berangkat umroh yuk. Yuk kamu haji yuk. Aduh bah, saya belum siap bah. Dosa saya masih banyak. Justru karena dosa kamu banyak, kamu harus umroh. Kalau kamu sudah tidak punya dosa, nggak usah umroh. Betul Bu? Oke. Oh saya ini nganu ya bah, anak dunia malam pekerjaannya minum, mabuk, macem-macem. Kayak mereka dulu begini Dok. Oh, minum Pak? Ya ini seksinya apa? Sekarang begini. Alhamdulillah, kenapa? Oh bukan alhamdulillah. Tapi Dulu mereka begini pakai botol, sekarang pakai galon. Tapi enggak, Bah. Tapi enggak, Bah. Sekarang udah tobat ya? Mas Jos Sudah gini saya. Sudah gini. Udah begini. Ngapain itu? Sholat. Kademen rangumbe kademen. Orang Jakarta nggak tahu kademen itu apa. Kedinginan. Lu ngomongnya nggak bisa kayak Abah, kayak Nanda. Yang agak gimana gitu loh, Ya, Bro. kita kan anak Jaksel. Anak Jaksel kita nih. Lu gua. Bapak lu mertua gua. Tapi istri lu istri gua. Yo enggak, Rojo. Lu itu kamu, gua itu saya. Oke, Jadi lu kamu, gua itu saya. Nanti gua sama lu. Loh. Kok gua sama lu? Lu gimana sih tak benerin enggak tahu? Lu itu kamu. Lu aku. Ya. Kalau gua itu aku. Oke, berarti lu sama gua. Sekarang Lu itu kamu kok. lah ya lu aku. Berarti kamu gua. Bahasanya itu kalau di Jakarta itu beda. Lu itu kamu. Lah ya. Gua itu aku. Nah iya berarti gua sama lu. Sumpah. Dagelan lawas. Jadi tobat itu tidak menunggu suci, tapi keberanian untuk kembali. Jadi kalau orang-orang saya ajak untuk, aku nggak pantas di masjid itu. Wah kenapa? Saya penuh dosa. Justru karena kamu banyak dosa, kamu harus ke masjid. Kalau sudah nggak punya dosa, nggak usah ke masjid. Nggak masjid nggak apa-apa. Mau berangkat umroh kok nunggu suci. Justru karena kita belum suci, kita harus segera umroh. Nanti nganu bah, kalau saya haji, umroh, padahal saya penuh dosa, nanti saya diapa-apain sama Allah di sana. Mekah Madinah itu bukan yaumul hisab, bukan hari pembalasan. Bukan hari pembalasan. Hanya saja kemudian untuk start again, untuk mulai kembali, ini tempat yang bagus. Kenapa? Karena tempat itu kemudian dijadikan istimewa oleh Allah, seperti di Masjidil Haram umpamanya orang beribadah di sana, pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Jadi sholat sekali di sana sama dengan sholat di Jakarta 100.000 kali. Jumatan di sana sekali sama dengan Jumatan di Indonesia 100.000 kali. Makanya jangan kaget kalau Joe Klitik pulang haji, malah nggak pernah Jumatan. Loh kok bisa Pak? Apa? Karena saldonya masih banyak. 100.000 kali. Dia Jumatan, saldoku masih banyak. Aman Jan. Padahal kita ikut sahur bareng Gus Miftah itu juga cari isi saldo. Bagus itu dimasuki saldo ibadah. Oh, tak kira saldo. Saldo ibadah. Jadi betul apa yang diatur ke Abah. Ya. Apapun yang kamu lakukan, belum tentu yang lalu itu akan membawa yang lebih buruk. Karena masa lalu adalah sejarah, sekarang adalah anugerah, dan besok adalah rahasia Tuhan. Gak ada saldo. Iya. Kenapa dia bisa ngomong seperti Kenapa, itu? Bah? Habis buka ChatGPT. Sementing urip dilakoni, dijalani dan disyukuri. Dan alhamdulillah loh, betul loh. Abah, istri saya itu dulu kan penyanyi kafe. Tuh ya? Iya. Sekarang Tapi setelah Hijrah alhamdulillah apa tuh? Alhamdulillah mendengarkan tausiah Abah. Ya. Sekarang sudah menjadi pegawai Pemda. Pegawai Pemda. Ya. Pemerintah daerah. Pemain dangdut. Gila kamu. Kayak istrinya dia sekarang jadi PNS. Apa itu? Pekerjaannya nunggu sore. Bukan, Bah, Dishub. Apa itu? Dinas Perhubungan. Ya, ngubungin TV ke Gadean. Ngedoli. Jadi saya ulangi para pemirsa dan para penonton sekalian bahwa tobat itu tidak menunggu suci tapi keberanian untuk kembali. Kemudian kapan kita bisa bertobat? Selama masih ada nafas.
Bahkan ketika nyawa sudah hampir lepas, itu masih ditunggu tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pikir Ramadan ini, mumpung ini masih awal, kita jadikan sebagai starter. Jadi motor urip itu kan pakai starter. Pakai start. Bahwa belum ada kata terlambat, siapapun yang sudah melangkah terlalu jauh, ingatlah jalan untuk kembali. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali di mana ibu-ibu? Sahur. Iya, kita balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu, selamat Ramadan. We found out there were 400 over families in the vicinity of Kuching that are really poor. I cannot accept it that this kind of situation actually happened in the city area. It is just our love for them, no ulterior motive. The CMG Spring Festival Gala. This is where it gets cool. This is where we feel the warmth. And this is where the celebrations heat up. Wherever you are, when the CMG Spring Festival Gala begins, you are coming home. Saksikan Sahur Time bersama Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan pukul 03.30 sampai 04.30 hanya di JAK TV. Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu, selamat Ramadan. Bersama Gus Miftah. We found out there were 400 over families in the vicinity of Kuching that are really poor. I cannot accept it that this kind of situation actually happened in the city area. It is just our love for them, no ulterior motive. Each motif on a cloth is like a language in itself, carrying delicate and beautiful meanings that is always trying to say something. Each creation tells a story. Other purpose of these stories, besides finding the deep soul of the object, is that the meaning that evolves and expands around it is a beautiful meaning that we were originally connected, that we were brothers before in this Malay world. The Cloth Story. Saya berada di Washington DC, Chinatown. This is Dunia Kita. Ada ikan namanya sturgeon ya bahasa Inggrisnya, ya kayak dinosaurus gitu. Kita katakan Beale Street itu adalah jalan yang sangat populer, terutama karena ini dianggap sebagai the home of the blues.
Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Para pemirsa yang budiman, kita sering mendengar kalimat ini. Ah, saya sudah terlanjur kok. Ngapain saya kembali? Kan begitu. Jadi orang yang berhenti ibadah karena merasa sudah terlanjur, ini salah. Karena justru yang sudah terlanjur itulah yang harus kembali. Kan kadang-kadang begini, udah berputus asa kan Bu? Ah, sudah terlalu banyak dosa-dosa saya itu. Wes lah, neraka ya rapopo. Pasrah. Maka itu kadang-kadang, nggak apa-apa. Besok saya di neraka nggak apa-apa. Kancane malah ayu-ayu. Ini dari mana itu? Kancane malah ayu-ayu. Siapa? Mereka yang suka buka aurat seksi-seksi. Iya. Apakah kalau di dunia cantik itu besok di neraka tetap cantik? Enggak mungkin, Pak. Kena panas tuh biasanya mengkeret. Oh, mengkeret tuh apa? Itu loh Pak, badannya pasti melocot-melocot lah. Paling nggak lecet gitu loh. Nah itu loh lecet. Oh, jangankan sekarang panasan neraka. Ibu-ibu itu loh kalau jalan di luar, panas pasti pakai payung kok. Iya. Sebenarnya bukan karena takut panas. Kenapa, Pak? Takut bedaknya luntur. Jadi jangan berpikir karena sudah terlanjur, mendingan saya berhenti nggak usah ibadah. Tapi justru karena sudah terlanjur inilah kita harus kembali untuk segera beribadah. Maka kemudian yang perlu kita pahami adalah bahwa masa lalu ini sebagai pelajaran, bukan penjara. Saya ulangi, masa lalu itu sebagai pelajaran, bukan penjara. Taubat itu keputusan, bukan perasaan. Kan kadang-kadang orang mau bertobat tuh, iya perasaan saya ya. Makanya kemudian Allah sampaikan, tadi lanjutan ayatnya itu adalah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ayo siapapun. Mungkin hari ini ibu-ibu yang merasa saya punya dosa besar dengan suami saya. Tidak ada kata terlambat. Mumpung ini masih awal Ramadan, ayo kita start again. Mulai kembali. Lah saya sudah mulai Gus. Tapi kok besok salah lagi. Mulai lagi. Baju kotor, cuci lagi. Baju kotor, cuci lagi. Dicuci merasa kurang marem, setrika. Itu artinya apa? Kalau sudah tobatmu merasa kurang mantap, tambahi dengan perbuatan-perbuatan soleh yang lainnya. Maka mulai malam ini yuk, di puasa pertama ini, kita buat skala prioritas. Kita tulis. Katakanlah selama ini kita berbuat salah, berbuat dosa yang paling banyak ini. Sekarang kita tulis. Perbuatan dosa dan perbuatan salah yang mau saya hapus mulai hari ini adalah ini. Umpamanya ibu-ibu yang merasa terlalu cerewet sama suaminya. Sebenarnya bukan cerewet, tapi too much speech. Terlalu banyak omong. Karena karakter perempuan itu kan, kalau laki-lakinya ngomong satu ayat, perempuannya biasanya balas 1 juz. Belum makan berhenti sehingga suaminya mengatakan, Shadaqallahul adzim. Jadi ada satu kebiasaan buruk yang akan kita hapus pelan-pelan di awal Ramadan ini. Ya mungkin ibu-ibu yang ada di sini ada yang mau bertanya. Nah silakan ibu-ibu yang mau bertanya dari sebelah kanan dulu, silakan Bu. Mic-nya dinyalakan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jamaah Al-Hidayah Sleman. Sleman. Jauh ya, Sleman ke Jakarta jauh banget ya. Mau bertanya Abah. Bu siapa namanya? Ibu Sudarwinanti. Sudah menanti. Menanti apa Bu? Menanti Gus Miftah. Itu kelihatan ibu mudanya genit banget sih. Itu namanya kurang panjang. Apa? Sebetulnya namanya agak panjang. Sudah menanti agak lama. Bukan begitu. Beli roti di tengah pasar. Bu sudah menanti kalungmu besar. Terima kasih Gus. Baik, mau bertanya Abah. Ya. Kalau bertobat itu tidak usah menunggu suci ya. Dan nanti akan dosa-dosa akan dihapuskan oleh Allah SWT supaya suci dan bersih kembali. Nah, kalau HP itu di restart biar dulu harus mati dulu baru di restart ya. Berarti kalau manusia itu bagaimana, Dok? Bagaimana?
Bu. Ini maaf. Ini masalah dialog. Jo, kalau dok dalam arti dokter nggak apa-apa. Iya. Kalau dalam arti yang lain. Ini maaf Bu, ini masalah pertanyaan masalah keagamaan, bukan penyakit. Jadi Iya, saya lupa. Tadi hampir saja beliau Saya bilang dok. lupa, Abah. Tadi Karena beliau saya bilang dok, habis. ya, hampir saja saya teriak. Gimana? Gugu. Nggak apa-apa. Baik, Kalau baik, HP mau di-restart dimatikan dulu. Iya, dimatikan dulu. Lah kalau manusia, apa dimatikan dulu? Abah. Ya sudah, kamu matikan dulu. Itu, Terima kasih Ibu sudah menanti. Bu, tepuk tangan Bu. Dari Kasih. Jadi nih, kalau HP itu error, itu kan biasanya dimatikan dulu baru restart. Restart itu artinya apa? Hidupkan kembali. Dimulai lagi, dihidupkan kembali. Apakah kemudian hati yang penuh dosa itu hatinya harus dimatikan dulu? Orangnya dimatikan dulu. Inilah bentuk Rahman dan Rahimnya Allah. Tidak perlu kemudian kita mati, dimatikan dulu baru kemudian dimulai lagi. Ternyata tidak. Justru sebelum mati, kita diminta untuk restart kembali. Jadi bedanya HP dengan hati. Kalau HP harus dimatikan dulu, kalau hati tidak perlu dimatikan dulu. Caranya bagaimana? Langsung mulai. Mulainya kapan? Mulai dari sekarang. Apakah dari hal besar? Tidak. Bahkan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Tidak harus kita kemudian bombastis. Saya sering kemudian agak gagal paham dengan makna hijrah. Yang seolah-olah hijrah itu sudah menjadi baik. Justru hijrah itu adalah proses untuk menjadi baik. Al-hijratu man hajarassu. Yang namanya hijrah itu adalah hijrah dari keburukan. Artinya apa? Keburukan-keburukan yang kita lakukan itu dibuang pelan-pelan. Jadi bukan berarti kalau hijrah itu udah langsung baik. Enggak. Tapi melalui proses. Lah prosesnya itu alhamdulillah Ibu. Tidak harus mati seperti HP. Bahkan mumpung kita masih hidup harus segera di-restart. Sebelum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah jelas ya Bu? Itu penjelasan dari Dr. Miftah seperti itu. Terima kasih Abah. Sama-sama. Ya, yang sebelah sini. Silakan yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Prihartini dari Jamaah Al-Hidayah Sleman Timur. Bu siapa namanya? Prihartini. Prihatin. Kenapa Ibu pegangnya tangan kanan? Kenapa? Karena kewibawaannya di tangan kanan. Sopan, etika. Enggak. Kenapa? Pamer gelang. Hai. Mau bertanya ya Gus. Jadi grogi saya Gus. Hai. Gara-gara ibunya Pakai terkena gelang ini gelangnya tadi itu loh. jadi. Iya. Apa tadi yang dikatakan ibu apa? Mau bersama. Mau bersama Bu. Yang benar nih mau Pertamina Bu. Ya saya lanjut. Gus, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari ujian-ujian itu kan standarnya itu berbeda-beda ya Gus. Kita itu kadangkala menjadi lemah untuk bangkit lagi itu kan sulit sekali Gus. Nggak semua orang itu langsung tiba-tiba mendapatkan ujian itu langsung bisa bangkit. Ya. Saya minta apa doanya Gus biar mau memulai lagi itu kita tidak mudah terkena goda gitu Gus. Itu yang saya tanyakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hartini atas kebersamaannya. Pertanyaannya. Ini quote of the day. Jatuh itu bukan gagal. Gagal itu adalah ketika kamu diam di tempat kamu jatuh. Makanya kalau orang itu jatuh harus segera bangkit lagi. Bangkit lagi. Lah, bagaimana caranya? Caranya adalah, coba yang ini sering saya lakukan ya. Tulis satu kebiasaan buruk yang mau kita tinggal. Umpamanya ibu terlalu cerewet dengan suaminya. Tulis, saya akan meninggalkan kecerewetan saya kepada suami saya. Kemudian ganti dengan satu kebiasaan baik sederhana yang bisa kita mulai hari ini. Ganti dengan kebiasaan baik yang bisa kita lakukan hari ini.
seringan mungkin, semudah mungkin, gak usah yang berat-berat. Lah doanya apa? Doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku istiqomah di dalam jalanmu, di dalam agamamu. Coba dibaca bareng-bareng ibu-ibu. Allahumma. Allahumma. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi. Tsabbit qalbi. Ala dinik. Ini kita baca. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku senantiasa berada di jalanmu, senantiasa berada di dalam agamamu. Amin. Maka kesimpulannya adalah Allah nggak bertanya seberapa jauh kita tersesat. Tapi Allah bertanya, mau kembali atau tidak. Maka mudah-mudahan di awal Ramadan ini kita bisa start again. Amin. Sehingga semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu, untuk memulai puasa kita hari ini, mari kita membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Sauma ghadin. An adai. Fardi syahri. Ramadana. Hadihi sanati. Imanan. Wahtisaban. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk para pemirsa JAK TV dan seluruh Indonesia tentunya. Terima kasih untuk Pertamina, Energi untuk Negeri, Energizing Indonesia. Dan terima kasih juga kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Besok kita akan hadir kembali di jam yang sama di JAK TV. Di acara Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu. Selamat